Kembali lagi, kali ini kita akan membahas film yang dimana seorang prajurit yang dirubah menjadi setengah robot dan mencoba untuk membalas dendam. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Langsung saja cekicot. Pada tahun 2028 dan selama bertahun-tahun perusahaan bernama Omnicop yang bergerak di bidang robotan telah mengisi kemiliteran menggunakan robot canggih yang digunakan untuk menjaga keamanan seluruh dunia dengan sistem super mereka yang dapat memindai dan mengidentifikasi sebuah ancaman. Di acara TV, seorang presenter bernama Nova ingin para robot-robotnya menggantikan posisi polisi yang selalu saja membuat ulah dan semena-mena khususnya di negara Konoha ini yang menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk menindas yang lemah dan memiliki plot armor yang sangat gila. Seperti ketika kita ditilang kita harus ngeluarin gocap. Tetapi warga Amerika takut akan robot dan pemerintah juga melarang karena mereka tidak memiliki hati nurani. Yang oleh karena itu Nova telah mengundang petinggi militeran untuk menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana setiap operasi berjalan sukses. Dia juga mengirim CS reporternya ke Timur Tengah yang akan menunjukkan cara kerja robot tersebut lewat siaran TV langsung. Reporter mengabarkan bagaimana para robot-robot itu bekerja. Mereka tidak melukai orang yang bukan ancaman dan mengabarkan bahwa prosedur keselamatan berjalan dengan lancar. Tetapi segelintir penduduk tidak suka dengan hal ini karena faktanya adalah rumah-rumah mereka diambil oleh robot dan mereka mau ngampar samak pun gitu aja di bawah tol. Coba bayangkan sebagai tempat bernaung sehingga sekelompok orang mulai menyelinap dengan bom yang dikalungkan ke badan dan segera melompat ke robot untuk melakukan penyerangan. Sebuah drone robot juga terbang dan bersiap untuk menembak para pemberontak yang mulai menyerang dengan loncat ke robot melalui atap untuk meledakkan robot. Dan robot lain menemukan seorang anak laki-laki yang sedang membawa pisau untuk mempertahankan dirinya. Tetapi robot itu malah memindai pisau sebagai ancaman dan dengan tidak berkepri robotan, robot itu langsung mendar-derdor anak tersebut. Nova yang melihat itu pun segera menyudahi siaran langsung dan memberitahu kepada penonton bahwa apa yang dilakukan robot itu adalah untuk menjaga keamanan kota. Sementara itu di kantor polisi, seorang detektif bernama Alex menemui pimpinannya dan meminta penjelasan tentang sebuah kasus. Dan rekan kerja Alex yang tidak menyukai cara kerja Alex pun keluar. Alex lalu menceritakan kejadian operasi kemarin sebagai pembeli senjata. Malam itu ketika dirinya beserta temannya bertemu dengan beberapa kriminal penjual senjata ilegal yang salah satunya seorang bernama Jerry yang memperlihatkan senjata ilegal dan tanpa banyak cengcok Alex pun langsung menangkapnya. Before the meet, we ran the serial numbers on the rifles. Dan setelah itu ketika Alex memeriksa loker, barang bukti senjata itu telah hilang dan tidak ada yang memparaf dokumen untuk pengambilan. Yang berarti ada polisi anjing curut yang berkeliaran di sana. Tanpa memberitahu atasannya, dia bersama CEC segera bertemu dengan seorang pemimpin geng bernama Velon di sebuah restoran. Tetapi obrolan mereka terganggu ketika Velon mendapatkan telepon yang memberitahunya bahwa Alex adalah seorang polisi. Velon lantas pergi meninggalkan TKP dan dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Alex beserta CS-nya. Dan karena mereka kalah jumlah, Alex dan CS-nya bergegas melarikan diri menuju gang belakang restoran. Namun CS-nya malah tertembak dalam proses pelariannya tersebut. Alex melaporkan ke pimpinannya dan setelah mendengar cerita, pimpinannya malah menghakimi Alex karena melakukan operasi tanpa sepengetahuan dirinya dan juga mengatakan bahwa dia yang akan mengurus dan mencari para polisi curut itu. That's up to IAD. Di Washington DC, CEO Omnicop bernama Raymond mencoba meyakinkan para senator bahwa robot polisi adalah ide yang cemerlang. Tetapi para senator menolaknya lagi dan lagi dengan alasan yang sama tentunya. Beberapa waktu kemudian Raymond mengadakan rapat bersama timnya untuk mendiskusikan tentang gagasan baru agar robot dapat diterima oleh masyarakat. Karena menyuap para senator yang korup ini sudah bukan solusi lagi, hingga mereka mendapatkan kesimpulan untuk menggabungkan robot dan manusia sungguhan.
feels like to be human. Keesokan harinya di sebuah klinik rehabilitasi, Dr. Norton sedang membantu pasiennya beradaptasi dengan lengan robotik yang bergerak menggunakan emosi pasiennya. Sehingga pasiennya diharuskan untuk berkonsentrasi terhadap lengan robotiknya untuk dapat memainkan gitar, dan kegiatan itu dipotong langsung oleh Raymond yang mengajak dokter berdiskusi tentang pembuatan robot yang disatukan dengan manusia alias hybrid, yang lantas Dr. Norton dan tim Raymond mulai mencari pensiunan dini polisi yang memiliki cacat permanen. Namun mereka tidak menemukan orang yang cocok. Terlebih lagi klarifikasinya yang harus tidak memiliki traumatis kejiwaan atau cengleng atau rada gelo saeutik. He's trying to say that he has a temper. I'm not selling a soft drink here, are we? He's right. Okay. Di pinggiran kota, dua rekan kerja Alex mengunjungi Fallon dan memberitahunya bahwa mereka ini adalah curut polisi, yang lantas mereka memperingatkan Fallon tentang Alex yang masih berniat mengejar geng Fallon dan akan melakukan penyelidikan. Jadi para polisi curut ini menyarankan Fallon untuk menghabisi Alex. Dan beberapa saat kemudian ketika Alex sedang menjenguk sahabatnya di rumah sakit, orang suruhan Fallon menaruh bom di bawah mobilnya. Malampun cedem atau poek, Alex lalu pulang ke rumahnya untuk menghabiskan waktu bersama putra semata wayang yang bernama David dan istri tercintanya yang bernama Clara. Dan ketika mereka akan melakukan indihoy atau ike-ike nehi-nehi, dia mendengar alarm mobil yang menyala, yang lantas Alex keluar untuk memeriksanya. Dan ketika dia mendekati mobilnya, lalu setelah tragedi itu, lalu Clara diundang ke kantor Omnicom untuk menawarkan kesembuhan Alex yang akan dihybrid menjadi robot, sehingga dengan itu dia bisa hidup. Awalnya Clara ragu-ragu, tetapi ketika dia menjelaskan dengan detail semua luka permanen yang ada di tubuh Alex, sehingga dipastikan dia akan mati, Clara yang tidak ingin kehilangan suaminya lantas menyetujui dan menerima penghybridan Alex. Optical nerves have been critically damaged. 3 bulan kemudian, Alex dengan sononya menari bersama Clara di sebuah pesta. Tetapi gambaran kebahagiaan itu mulai menghilang dan berubah menjadi laboratorium, yang di sana para ilmuwan mengungkapkan bentuk baru Alex yang diubah menjadi 90% mekanisme robot, tetapi tidak untuk otak manusianya. Dan setelah melewati beberapa ingatan, Alex mulai dibangunkan dan dia merasa kesal campur bingung. Yang lantas Norton memberitahunya tentang apa yang terjadi serta membimbingnya ke langkah berikutnya. Namun Alex merasa kau aneh, dan ketika dia mendengar kata amputasi, dia panik dan dalam pikirannya berkata buah edan. Dia langsung meminta setiap mekanismenya dilepas. Namun Norton mencoba menenangkannya sehingga Alex marah. Lalu Norton dan bergegas keluar ruangan sambil mendorong siapa saja yang mencoba menghentikannya. Where am I? Stay where you are, and we'll come and pick you up. Dia pun lalu keluar dan mampu dengan mudah melewati tembok yang mengelilingi gedung. Namun ketika dia berlari di sawah, Norton menonaktifkannya dari ruangannya. Sesaat kemudian Alex terbangun di lab dan tanpa basa-basi Norton langsung memperlihatkan yang tersisa di tubuhnya. Dan itu memang sudah menjadi takdirnya. Dan ini adalah satu-satunya cara agar Alex tetap hidup. Tetapi Alex berpikir menikmati saja daripada menjadi robot yang tidak bisa buang air kecil atau beol, dan meminta dokter memutus kabelnya. What does she say to you, son? That it didn't work. That you tried. Namun ketika Norton akan melakukannya, dia berubah pikiran dan menjelaskan bahwa dia harus meminta prosedur terhadap keluarganya yang kini sedang menunggunya, terutama Clara yang memang dia sudah mengizinkannya. Yang lantas Alex fit callan dengan Clara walaupun dia tidak berani menunjukkan tubuhnya dan hanya memperlihatkan wajahnya saja. Clara berpikir kini Alex lebih tampan dan keren walaupun tidak ada anunya. Anunya apa tuh? Dia juga tidak sabar untuk bertemu dengan Alex. Ketika dia sudah ready, setelah itu Alex dengan lapang dada menerima ini semua dan mulai bekerja sama dan juga bobo di laboratorium yang kini sudah menjadi rumahnya. Keesokan harinya dia pun melakukan beberapa pengetesan dengan seorang militer yang bernama Riggs yang bertugas menjalankan pasukan robotik Omnicorp. Dia berpikir bahwa robot miliknya lebih sempurna daripada robot hybrid Alex. It's nice to meet you too. Let's do this.
The visor goes down and the system makes the weapons available. Setelah mengajari cara mengambil senjata, Alex dimasukkan ke dalam pelatihan robot simulasi, di mana misi mereka harus membunuh penjahat dan menyelamatkan umat sipil. Dan ketika tes itu sudah berjalan, prediksi benar responsif. Alex kalah cepat dibandingkan robot asli, karena robot hanya mengevaluasi dan langsung bertindak. Sementara Alex mengambil waktu sejenak untuk berpikir. Dan saat malam hari, Alex menggunakan komputer mulai melacak tentang apa yang terjadi dengan kasus sang pemimpin gangster yaitu Velon. Detective Murphy was simply overzealous, okay? We have absolutely no evidence linking. Keesokan harinya Raymond kecewa karena hasil simulasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan dengan amarah dia memerintahkan Norton untuk memperbaiki masalah ini secepatnya. Dan dia juga mengatakan bahwa Alex harus tampil keren dan cool ketika berada di layar dengan alasan pemasaran. Jadi dia juga meminta pakaian taktis yang lebih simpel dan elegan. Setelah mendengar permintaan dari Raymond di laboratorium, dokter mulai membuka otak Alex dan melakukan beberapa modifikasi pada otaknya. Itu yang akan membuatnya berpikir dia masih bisa bergerak bebas. Namun sebenarnya yang bertindak adalah mesin robot. Dan Alex juga diberikan perubahan total. Dan kini baju besinya berubah menjadi warna hitam kinclong. Raymond Sellers. I've looked forward to meeting you, Detective. I really appreciate everything you've done. Mereka lalu membawa Alex ke bangunan yang belum beres untuk ujian selanjutnya dan akan melawan Rick beserta pasukan robot yang dikendalikan olehnya. Dan kali ini Alex mampu memindai area dengan cepat, mampu menilai dan menembaki setiap robot tanpa keraguan-raguan. Dan tentunya itu sangat luar biasa. Dia juga dengan cepat ngumpet untuk perlindungan dari berendelan tembakan para robot, sehingga dia tidak mendapatkan luka sedikit pun dan bahkan tergores pun tidak. Dan satu persatu puluhan robot itu roboh mencium tanah, yang pada akhirnya hanya menyisakan Rick yang berdiri di depan Alex yang langsung menembak baju kaos Exceletonnya. Namun semua itu dilakukan bukan oleh Alex, melainkan oleh mesin robot, dan dia tidak curiga sama sekali, yang mana percobaan itu dianggap sangat sukses. Beberapa saat kemudian Norton membawa Alex ke rumahnya, sehingga dia dapat melihat kembali keluarganya. Alex pun gugup dan harus ngerehab sebentar untuk mengumpulkan kepercayaan dirinya. Tetapi begitu dia bertemu Clara, Alex langsung memeluknya dengan rasa kangen. David awalnya agak ketakutan, tetapi setelah Alex memperbolehkannya menyentuh bagian robotnya, David langsung mengatakan dia senang melihatnya kembali. Dia juga mengajak Alex untuk menonton beberapa pertandingan yang telah dia rekam. Namun sayangnya Alex tidak bisa lebih lama di sini karena dia harus kembali ke lab untuk pemeliharaannya. Ketika Alex kembali ke base campnya, dia bertemu dengan CS-nya yang sudah sembuh. Dan mereka berdua melakukan janji untuk balas dendam kepada orang yang telah membuat mereka menderita. Beberapa hari kemudian Raymond ingin sekali mempertontonkan Alex, sehingga Norton mulai mentransferkan semua file menyangkut kejahatan yang ada di kota. Sejak tahun 2011, Alex juga dapat mengakses CCTV yang berada di setiap sudut kota. Informasi itu mengalir deras ke otaknya hingga sampailah dia di rekaman tragedi yang dialaminya ketika mobil meledak, hingga dia pun terpental yang diakhiri dengan pingsan. Alex. He's spiking all over the place. Alex. Stop, he's having a seizure. Tim, sit him down. Norton mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak melakukan kegiatan yang tidak berfaedah ini, tetapi barudak Omniscope memaksanya untuk memperbaiki masalah ini secepatnya. Dan karena tidak ada pilihan lain, Norton lalu mengusir semua orang kecuali asistennya dan mulai menekan emosi Alex hingga 2% yang menjadikan Alex seperti robot sepenuhnya. Pembunuhan database berjalan tanpa masalah berarti, dan saat mereka pergi ke lokasi, Alex berjalan dengan penuh konsentrasi seperti dia sedang bertugas, hingga mengabaikan anak dan istrinya, juga teman-temannya, dan malah memindai mereka jahat atau enggak. Begitu dia di atas panggung, Alex masih meminta dan mengidentifikasi semua wajah di kerumunan sampai dia menemukan penjahat di depan 2 polisi yang sedang berjaga. Dia segera ngajeleng atau menangkap ke tengah kerumunan dan menangkap dalam hitungan detik saja tanpa menyebabkan huru-hara korban jiwa di sana. Stasiun TV pun langsung memanfaatkan kejadian ini untuk membuktikan bahwa robot lebih baik ketimbang polisi manusia yang tidak menyadari bahwa ada kriminal di depannya. Di samping itu, Clara sangat kesal karena dia dan anaknya tidak diizinkan untuk berbicara dengan Alex, dan bahkan mereka tidak mengizinkan Alex untuk tinggal bersamanya. Norton menenangkan dan memberitahunya bahwa jangan khawatir, itu hanyalah efek samping dari obat dan dia akan melakukan penyembuhannya secepatnya. Just give me a little more time. I promise.
Keesokan harinya Alex bergegas ke gedung polisi dan mengumumkan bahwa dia akan menangkap 13 penjahat hari ini. CS-nya mengkhawatirkan Alex yang sudah berubah sifat, tetapi si Alex mengabaikannya dan mulai menaiki motornya untuk menemukan sekelompok penjahat. Dan berkat aksesnya ke database dan kamera, dia menemukan targetnya para pembeli obat haram. Lalu para pembeli obat haram pun melarikan diri, namun Alex berhasil menangkap si pengedar dan memberikannya ancaman sampai dia memberikan lokasi obat haram itu diproduksi. Alex pun langsung berkendara menuju ke sana hingga beberapa saat kemudian Alex tiba di tempat pembuatan barang haram itu. Dia lalu memasuki gedung menggunakan motornya sambil menembaki setiap penjahat. We are going to make a lot of money. Nothing. No fear, no increase in heart rate. Dan untuk berjaga-jaga, Raymond memberikan akses penuh kepada Riggs untuk mengawasi Alex yang seiring berjalannya waktu dia dikenal sebagai pahlawan penumpas kejahatan di setiap sudut kota. Namun Nova mempermasalahkan hal itu dan mengajak Raymond bertemu dengan senator dan memberitahunya bahwa kini sedikit demi sedikit warga Amerika menerima pahlawan baru mereka, yaitu hybrid Alex. Namun masih saja senator memprotesnya dan menangkis dengan bacotan khas. Sementara itu, curut polisi menemui Fallon untuk merancang rencana menyingkirkan Alex yang telah membuat pekerjaan mereka semakin sulit. What are you doing to protect me? Relax. The guy's a walking zombie. Sementara itu beberapa waktu kemudian Clara berlari mendekati Alex sambil aral sedikit dan memberitahunya bahwa berilah waktu sedikit kepada keluarga kamu. Saya juga pengen dikelonin, terutama anakmu yang trauma akibat ledakan itu. Ayolah, ia membutuhkan seorang abah yang pada awalnya si Abrit mengacuhkan, namun ketika sedang berkendara dia mulai tersadar sedikit demi sedikit dan mulai mencari rekaman keamanan di sekitar rumahnya. Yang di sana dia menemukan David yang telah melihat ledakan mobil yang membuatnya trauma dan hal itu membuatnya mendapatkan kesadaran kembali. Yang lantas dia merasa marah karena keluarganya menderita dan dia akan mencoba untuk memperbaikinya. Return to the station. I want to run some tests. Para manusia yang berada di lab menggunakan pelacak yang berada di Alex mencoba untuk memperhatikan perubahan yang dialami oleh Alex juga mempertimbangkan untuk mematikannya. Tetapi Norton ingin melihat apa yang terjadi karena secara teknisnya si hybrid sedang melakukan tugasnya menumpas kejahatan. Yang kebetulan itu adalah kejahatan yang dialami oleh si hybrid sendiri. Dan dengan cepat Alex menyeretnya keluar mobil melalui jendela dan mematahkan tangannya lalu menginjaknya untuk membuat Jerry mengaku agar dia memberitahu informasi yang pada akhirnya Alex mendapatkan nomor WA Fallon dan langsung melacak lokasinya menggunakan pengabisa mekanismenya dengan mencari sinyal ponsel itu berada di mana. Polisi curut di gedung mengetahui Alex sudah menemukan markas mereka dan dia langsung menghubungi Fallon dan memberitahunya bahwa Alex sedang menuju ke sana untuk mengejarnya. Pada saat itu Alex sampai di markas Fallon yang mana di dalam para penjahat sudah bersiap dengan cara mematikan penerangan juga menggunakan kacamata penglihatan malam dan baku tembak pun tak dapat terhindarkan. Dan tidak peduli berapa banyak pelor yang melesat dan tidak peduli juga berapa banyak penjahat yang tumbang, Alex tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Dan malah dengan jongjonnya dia menembaki siapapun yang menghalanginya hingga tidak ada satupun yang tersisa. Dan meskipun ada sedikit kerusakan yang dialami oleh tubuh si Alex, Alex selalu menggunakan kekuatannya untuk menemukan semua sidik jari di senjata yang pada akhirnya mengungkap polisi mana yang curut yang anjing ini. Alex selalu bergegas ke kantor polisi untuk menginterogasi kedua curut itu dengan memutar rekaman yang membuat mereka tidak bisa mengelak di komputer salah satu polisi. Curut itu mencoba menyerangnya tetapi yang lebih dulu menembaknya yaitu Alex yang membuat satu curut lagi ketakutan dan memberitahunya bahwa si pemimpinlah yang menyuruh mereka berdua. Alex tetap menembak si curut itu dan langsung menghampiri pemimpinnya. Dan sambil menodong pistol ke pemimpinnya, dia mencoba untuk membuat dia mengaku. Tetapi pada saat itu Rick menonaktifkannya dari jauh.
Rick lalu menghubungi Raymond untuk memberitahunya bahwa mereka dapat menggunakan situasi ini, dan dengan cepat Nova menampilkan kejadian itu di stasiun TV-nya untuk membuktikan bahwa robot tidak bisa disuap dan robot lebih baik daripada manusia. Keesokan harinya pemerintah mulai melakukan pemungutan suara untuk menjadikan robot sebagai polisi setempat. Tetapi siaran itu digunting oleh Clara yang disorot oleh berita dan memberitahu semua orang bahwa dia tidak diizinkan untuk melihat kabogohna, dan para barudak Minskop seakan tutup telinga ketika dia menghubungi mereka. Need 12 votes. She shouldn't make much difference. Yeah, but what about after the vote? A machine is lowering the murder rate, but when a man is... Keterlibatan Clara membuat Raymond merasa cemas karena mereka akan kehilangan kendali atas hybrid Alex, dan itu semua sangat amat merugikan mereka, dan tidak ingin itu semua terjadi. Para mereka ini ingin membunuh Alex untuk menjadikannya pahlawan yang gugur dan akan diingat oleh semua orang dengan penuh kasih cinta. Raymond lalu menghubungi Norton untuk memerintahkan dia melakukan hal geblek tersebut. Awalnya Norton marah dan menolak melakukannya, namun Raymond mengiming-imingi Norton dengan akan membiayai laboratoriumnya selama 10 tahun, yang alhasil Norton menerimanya, namun dengan satu syarat, yaitu Raymond harus memberikan kompensasi kepada keluarga Alex. Susah bener. Setelah itu Raymond menyuruh Rick untuk menyiapkan robotnya, sementara undang-undang disetujui oleh senator. Kembali ke Raymond, dia bertemu dengan Clara dan David untuk memanipulasi mereka dengan mengatakan Alex sudah mati. Ketika dia melarikan diri dan tertembak di laboratorium, Norton berhasil menuju ruangan Alex yang ternyata dia masih terbangun karena Norton mengambil pemancarnya sehingga tidak ada yang memiliki akses untuk menghidup matikan dirinya lagi. Sehingga Alex dengan cepat mulai beraksi dengan menembak 2 penjaga. Norton lalu memberitahu Alex tentang seluruh rencana si Raymond, dan Alex mengambil kesimpulan bahwa dia harus membunuh si pengusaha sableng ini, dan dia langsung bergegas ke lokasi dengan menggunakan motornya, mengabaikan Norton yang berniat menghentikannya. Di samping itu Raymond ketika dia akan mengumumkan kematian Alex, pengawalnya memberitahunya bahwa Alex sedang menuju ke sini, dan dia langsung dibawa oleh pengawalnya juga Clara dan David menuju atap gedung untuk menunggu helikopter penyelamat. Sementara Norton pergi ke kantor polisi untuk menemui CS Alex dan meminta bantuannya, dan saat itu Alex tidak pakai bizer sampai di markas Omnicorp dan bertemu dengan beberapa penjaga juga robotnya si Rick yang berada di dalam gedung. Dengan cepat Alex menjatuhkan satu penjaga yang membuat para penjaga lain ngeper dan menurunkan senjata alias menyerah. Lalu dia menerobos masuk ke gedung menggunakan motornya dan mulailah baku tembak dengan robot berkaki 2 yang memiliki senjata berendel di badannya. Alex kewalahan menghadapi 2 robot kaki 2 ini, dan dia mulai berlari dengan kaki yang terluka, dan robot mulai menembakinya dari belakang, yang mana pada saat itu truk polisi masuk ke gedung dan menghantam si robot. Lalu CS Alex pun berlari menuju depan robot. Itu yang menyebabkan robot tidak bisa menembak karena polisi aman dari sistem, dan itu memberikan Alex kesempatan untuk melarikan diri menuju dalam gedung. Yang di sana Alex sudah ditunggu oleh Rick, namun ketika dia akan menembaknya, sistem pada tubuh Alex telah mengklarifikasi Rick sebagai bukan ancaman, sehingga Alex tidak dapat menembaknya. Rick mulai kegirangan dan dia melepaskan tembakan peringatan kepada Alex, dan ketika dia akan menembak Alex, tiba-tiba Alex memeriksa CS-nya itu, dan untungnya lukanya tidak parah dan mereka hanya perlu menunggu ambulan. Sehingga Alex mulai menuju atap, dan ketika helikopter melihatnya, helikopter itu tidak jadi mendarat untuk menjemput barudak Raymond. Dan di atap Raymond percaya diri bahwa Alex tidak dapat menembaknya karena dia sudah memakai gelang yang diprogram sebagai tidak mengancam. Tetapi melihat usaha Alex yang sedang mengalahkan sistem, Raymond agak takut dan mulai mengancam akan membunuh Clara dan David jikalau Alex masih bersikeras untuk membunuhnya. Namun pada akhirnya cinta yang sangat kuat Alex kepada keluarganya mampu untuk mengalahkan sistem dan menembak Raymond saat dia juga menembak Alex.
Keluarganya bergegas untuk memeriksa dan Alex memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, dan beberapa saat kemudian Norton mengembalikan tubuh prototipe kepada Alex dan memberitahunya juga bahwa dia boleh diizinkan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sementara itu Nova mengabarkan bahwa pemerintah sekarang lebih yakin bahwa robot tidak diizinkan untuk berlalu lalang di jalanan, dan undang-undang tersebut sekarang telah dibatalkan, terutama ketika Norton bersaksi dan mengakui bahwa semua yang dilakukannya salah. Nova sangat marah dan terus mengoceh di depan kamera, mengatakan bahwa Amerika masih menjadi negara adidaya yang paling berkuasa, masih katanya, dan film pun selesai.